Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zida Salsabila, NIM 175 10174. Kali ini saya akan menjelaskan tentang reksadana konvensional dan reksadana syariah. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi, khususnya bagi pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan tidak punya keahlian menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana merupakan salah satu instrumen investasi yang dapat dijadikan pilihan dalam berinvestasi selain tanah, emas, properti, maupun saham. Reksadana dapat menjalin pilihan investasi bagi masyarakat luas, terutama yang memiliki keterbatasan modal atau keuangan, memiliki keterbatasan waktu, maupun keterbatasan kemampuan mengelola keuangan. Di antara sekian banyaknya pilihan investasi pada reksadana adalah yang paling sederhana dan sangat mudah, hanya dengan melakukan pembelian pada unit penyertaan dengan nominal yang sangat rendah, maka seseorang telah menjadi bagian dari investor reksadana. Selanjutnya yaitu jenis-jenis reksadana konvensional. Yang pertama yaitu reksadana saham, merupakan reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas. Yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap, merupakan reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat hutang. Yang ketiga yaitu reksadana pasar uang, merupakan reksadana yang melakukan investasi 100% pada efek pasar uang, yaitu efek hutang yang berjangka kurang dari 1 tahun. Yang keempat yaitu reksadana campuran, merupakan reksadana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek hutang yang perbandingannya tidak termasuk dalam kategori reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Adapun keuntungan melakukan investasi pada produk reksadana diantaranya sebagai berikut. Pertama, dikelola oleh manajemen profesional. Pengelolaan portofolio suatu reksadana dilaksanakan oleh manajer investasi yang paling mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Yang kedua yaitu diversifikasi investasi atau penyebaran investasi. Yang ketiga, transparansi informasi. Yang keempat yaitu likuiditas yang tinggi. Agar investasi yang dilakukan berhasil, setiap instrumen investasi harus mempunyai tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Yang kelima yaitu biaya rendah, karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak pemodal dan kemudian dikelola secara profesional. Yang keenam yaitu terdapat banyak pilihan jenis investasi. Untuk melakukan investasi reksadana, investor harus mengenal jenis resiko yang berpotensi timbul apabila membeli reksadana. Resiko tersebut diantaranya resiko berkurangnya nilai unit penyertaan, resiko likuiditas, resiko politik dan ekonomi, resiko pasar, dan resiko inflasi. Selanjutnya yaitu reksadana syariah. Yang dimaksud reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau syohib al-mal atau rob al-mal dengan manajer investasi sebagai wakil syohib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai syohib al-mal dengan pengguna investasi. Jenis-jenis reksadana syariah. Pertama, reksadana saham syariah. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga, reksadana pasar uang. Yang keempat, reksadana campuran. Yang kelima, reksadana indeks syariah. Dalam reksadana syariah terkandung 6 unsur utama, yaitu pertama, pemodal atau biasa disebut rob al-mal. Yang kedua, modal yang disetor oleh masyarakat atau mal. Yang ketiga, manajer investasi sebagai pengelola atau amil.
Yang keempat, investasi yang dilakukan oleh manajer investasi atau amal. Yang kelima, portofolio efek. Yang keenam, sesuai dengan ketentuan syariah. Reksadana yang berdasarkan prinsip syariah terkait dengan mekanisme operasionalnya terdiri atas dua macam perbuatan hukum. Yang pertama yaitu antara pemodal dengan manajer investasi yang dilakukan dengan sistem wakalah. Yang kedua, antara manajer investasi dan pengguna investasi yang dilakukan dengan sistem mudorobah. Selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan reksadana konvensional dan reksadana syariah. Persamaan dari reksadana konvensional dan reksadana syariah ini terletak pada mekanismenya, antara lain yang pertama, reksadana syariah dan konvensional sama-sama memiliki manajer sebagai pengelola investasi. Yang kedua, mekanisme kerja bank kustodian sebagai penyimpan kekayaan dan investor. Selanjutnya yaitu perbedaan antara konvensional dan syariah. Ini dilihat dari tujuan investasi, dari operasionalnya, return, pengawasan, akad, dan transaksinya. Sekian penjelasan dari saya tentang reksadana konvensional dan reksadana syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.